sudah ikhlas menerima dan kami sudah pasrah Brian meninggal dunia dengan lemas. Saya tadi bertanya apakah ada fisik, luka fisik. Diterangkan untuk sementara ini tidak ada. Artinya kematian daripada korban adalah mati lemas. Dan bersama ini jenazah kami serahkan kepada masing-masing keluarga untuk dikemumikan secara adat yang layak. Tragedi memilukan terjadi di perairan Danau Toba, tepatnya di Pelabuhan Feri Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir. Ketika satu orang pelajar dilaporkan tenggelam saat melakukan aktivitas menyelam untuk mencari ikan pada Sabtu malam tanggal 17 Mei tahun 2025, kemudian dua orang sahabat korban melakukan pencarian kawannya yang tenggelam tersebut pada Minggu pagi tanggal 18 Mei tahun 2025, tapi justru dua orang yang mencari tersebut ikut tenggelam. Setelah dilakukan pencarian dengan menyelam oleh tim SAR Parapat, ketiga anak muda itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim Basarnas Ajibata yang tiba di lokasi pada pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, langsung melakukan pencarian. Pada pukul 12.38 WIB, jenazah pertama Rayfuel Utagaol ditemukan, disusul penemuan jenazah Brian Samosir pukul 14.04 WIB dan terakhir jenazah Rinaldi Samosir pada pukul 15.50 WIB. Ketiganya langsung dibawa ke Puskesmas Onanrunggu dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kapolsek Onanrunggu, AKP Marlan Silaladi menyatakan bahwa keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi dan telah membuat pernyataan resmi penolakan tersebut sembari menerima jenazah keluarga masing-masing. Pak Turnip, bagaimana pencarian hari ini atas 3 korban yang telah tenggelam dari kemarin sampai kepada minggu hari ini? Korban atas nama Aldi Samosir sudah ditemukan tadi yang terakhir ya. Pukul berapa? 15.50. Iya. Apakah pencarian yang ketiga ini agak susah, tapi kayaknya agak gampang ya Pak ya? Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya kalau tidak menggunakan alat tidak mudah. Kenapa ada jarak waktu pencarian korban dari yang pertama dan kemudian yang ketiganya? Karena kita harus menunggu air jernih dulu supaya jarak pandang itu luas. Baik. Berapa orang itu yang terjunkan Pak untuk pencarian korban ini Pak? Dari Posar Danau Toba ada 6 orang. 6 orang. Kemudian dari potensi SAR Tamado ada 2 orang. Kita libatkan dari Badan.
Dan apa aja alat yang dikerahkan, Pak? Alat selam keseluruhan itu ada 5 set, ada aqua dan alat pendukung lainnya. Ini menurut informasi yang kami dapat tadi pagi, ini sebenarnya mereka pada saat mencari ikan dan mereka sudah terbiasa. Tapi kemungkinan karena pasang lagi naik dan otoba, mereka itu kesulitan menyelam secara manual di bawah pelabuhan ini. Mungkin mereka menganggap ada space, ternyata nggak ada space untuk nafas di bawah. Itulah kendalanya kenapa mereka jadi lupa. Bagaimana pencarian atas korban ketiga, Pak? Baik, terima kasih. Seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, pencarian kita hari sore ini sudah ditemukan ketiga korban dengan tidak bernyawa. Ya, yang ditemukan terakhir atas nama siapa, Pak? Atas nama Aidi Samosir. Rinaldi Samosir. Renali Samosir. Nah, apakah ada identifikasi lanjutan atas korban tersebut? Ini kita bawa dulu ke rumah sakit, kita lakukan autopsi, sarankan ke keluarga. Namun apabila keluarga telah menerima dengan ikhlas kematian daripada korban, mereka membuat surat penolakan dilakukan autopsi. Dan kita akan melakukan penyerahan jenazah. Begitu kira-kira, Pak. Berapa personil yang dikerahkan, Pak, untuk hari ini? Yang dikerahkan sesuai sprint daripada Ibu Kapolres untuk pengamanan daripada evakuasi pencarian korban ini sejumlah 38 orang, Pak. Ada dibantu TNI juga, Pak, ya? Ada, Pak. Dari TNI ada 5 orang, berikut dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Nanti kita akan evaluasi, Pak, di mana pelabuhan ini bisa dibenahi dengan baik. Nah, apakah perlu ada surat atau masukan kepada KSPP, Pak, untuk ini? Nanti kita coba tindak pada dinas terkait. Izin, Pak, kami mau bertanya, Pak, ini menjadi sebuah pelajaran untuk 3 orang korban langsung di pelabuhan, Pak. Ya. Nah, kedepannya apakah ada larangan dari KSPP untuk tidak masuk sembarangan lagi atau melakukan pemancingan atau melakukan penembakan ikan di sekitar pelabuhan ini, Pak? Kalau larangan kita sudah lama, seperti di sana kita sudah ada juga tulisan larangan dan di dalam juga sudah ada. Cuma ini dia karena kebiasaan masyarakat setempat ini kadang-kadang mengabaikan keselamatan itu. Kalau kita sering kita melakukan sosialisasi juga dan tulisan juga dan surat juga kita sudah lakukan. Untuk kedepannya ini, Pak, apakah ada sebuah strategi untuk bagaimana tidak terjadi lagi? Tadi ada masukan dari Pak Kapolsek, nanti mungkin kita akan memikirkan ini, kita buat jaring keliling jadi tidak masuk lagi ke areal ke bawah pelabuhan. Baik, ada. Selamat siang, Bu. Apakah 3 korban ini adalah warga Ibu? Yang 2 warga saya, yang 1 sampai saat ini warga dari Harian. Ini setelah dimasukkan ke peti mati, apakah masih dilakukan otopsi atau pemeriksaan ke rumah sakit Adian langsung dibawa ke rumah keluarga? Sesuai dengan keinginan keluarga, supaya langsung dibawa ke rumahnya. Berarti tidak ada lagi untuk otopsi selanjutnya. Bagaimana Ibu melihat kedua korban ini, warga Ibu sehari-hari? Baik. Memang suka melakukan kegiatan menembak ikan di lokasi, ya?
bukan di lokasi. Mereka sering menembak ikan tapi di pinggir pantai, tidak pernah di lokasi. Tidak pernah masuk ke bawah. Apa yang Ibu harapkan untuk dilakukan ASDP supaya tidak ada lagi orang melakukan pemancingan di sekitar atau penembakan ikan di sekitar pelabuhan tersebut? Sejauh yang saya perhatikan, ASDP selalu melarang untuk pemancingan atau penembak ikan di sekitar lokasi pelabuhan feri. Apakah menurut Ibu Kades diperlukan jaring supaya orang tidak bisa lagi menyelam ke bawah permukaan pelabuhan tersebut? ASDP kami memohon dari pemerintah desa agar memberikan pengamanan berupa jaring atau apapun itu namanya, supaya masyarakat tidak lagi berani atau melalui batas yang sudah ditentukan oleh ASDP. Baik, terakhir Bu, apa harapan Ibu kepada seluruh anak-anak muda yang suka melakukan tembak ikan di Danau Toba? Harapan kami dari pemerintah desa, semua anak muda yang sudah berumur atau yang sudah masih tamat SMA ataupun itu masih SD, SMP, kami berharap supaya lebih berhati-hati untuk memancing atau menyelam atau menembak ikan di daerah Danau Toba. Pertama-tama kami dari Polres Samosir, saya izin Ibu Kapolres mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya warga masyarakat Desa Onarunggu atas nama Brian Samosir, Aidi Samosir, dan Rikuel Utagaul. Dalam hal ini kami dari Polres Samosir, CQ Polsek Onarunggu telah menyarankan kepada pihak keluarga untuk kita lakukan autopsi guna mengetahui penyebab daripada kematian daripada almarhum. Namun saya izin daripada keluarga membuat surat penolakan dilakukan autopsi hanya visum. Dalam hal ini kita sudah melakukan visum di Puskesmas Onarunggu. Dalam hal ini terima kasih Pak Kabus. Ya. Saya tadi bertanya apakah ada luka fisik. Diterangkan untuk sementara ini tidak ada. Artinya kematian daripada korban adalah mati lemas. Itu. Dalam hal ini kami sudah menerima surat penolakan dilakukan autopsi, dan bersama ini jenazah kami serahkan kepada masing-masing keluarga untuk dikemumikan secara adat yang layak. Demikian. Sudah ikhlas menerima semua syarat-syarat dan pemeriksaan, dan kami sudah pasrah Brian meninggal dunia dengan lemas. Kami dari keluarga Tulis Utagaul sudah menerima karena dia mati lemas. Jadi kami ikhlas menerimanya. Kami dari keluarga Rinaldi Samosir sudah menerima dengan ikhlas atas kepergian keluarga kami. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ini yang terakhir bencana tenggelamnya orang di dermaga feri Onarunggu. Sekian, terima kasih. Horas. Silakan ditutup. Sudah.